Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu. Citra Larasati berdiri di balkon apartemennya, menatap tetesan air yang jatuh tanpa henti. Hatinya terasa berat, bukan karena hujan, tapi karena surat yang baru saja ia terima. Sebuah tawaran yang bisa mengubah seluruh hidupnya, menikah selama 3 tahun dengan seorang pria yang bahkan baru ia temui. Demi sebuah kontrak yang dingin, tanpa cinta. Citra, kau mau serius? Suara pria itu terdengar tegas di telepon. Citra menatap hujan, menelan ludah. Serius tentang apa, Arya? Aku bahkan belum mengenalmu. Tapi kau minta aku menyerahkan hidupku selama 3 tahun? Arya Pratama, pria tampan, perfeksionis, dan dingin, diam sejenak. Aku tidak meminta cinta. Aku hanya membutuhkan seorang istri untuk memenuhi syarat warisan keluargaku. Kau akan mendapatkan kompensasi yang sepadan. Tidak ada yang lain. Citra menutup mata, merasakan amarah dan kepedihan sekaligus. Jadi, aku hanya alat untuk harta keluargamu? Suaranya hampir berbisik. Bukan hanya itu, tapi aku butuh seseorang yang bisa dipercaya. Dan aku memilihmu. Arya berkata, dengan nada datar namun menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Citra menatap luar jendela. Aku butuh waktu. Hujan semakin deras, seakan menyesuaikan suasana hatinya. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Bayangan seorang pria yang bahkan belum pernah ia peluk membayangi pikirannya. Keesokan harinya, mereka bertemu di rumah Arya. Sebuah rumah megah dengan dekorasi modern. Selamat datang, Citra. Ini akan menjadi rumahmu selama 3 tahun ke depan. Arya berkata, menatapnya tajam. Citra menelan rasa gugupnya. Rumahmu? Atau kontrakmu? Arya tersenyum tipis. Tergantung siapa yang menatapnya. Tapi aku harap kau nyaman. Perdebatan mereka terus berlanjut sepanjang hari. Arya perfeksionis, selalu mengatur segala hal. Sedangkan Citra menolak tunduk pada aturan yang kaku. Kenapa kau selalu mengatur semua hal? Aku bukan anak kecil. Citra menatapnya dengan marah. Aku hanya ingin semuanya berjalan sempurna. Arya menjawab. Suaranya terdengar dingin, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Rasa takut kehilangan kendali. Malamnya, hujan deras kembali turun. Citra berlari keluar, menatap tetesan air yang membasahi wajahnya. Arya muncul di belakangnya. Citra, tunggu, serunya. Tetapi Citra menoleh dengan mata berair. Biarkan aku sendiri, Arya. Aku tidak mengerti semua ini. Suaranya pecah. Arya menatapnya. Hatinya teriris. Tanpa kata lagi, ia meraih tangan Citra dan menariknya ke pelukan hangat. Hujan membasahi mereka berdua. Tapi itu tidak lagi penting. Pelukan itu adalah pengakuan tanpa kata. Rasa sakit dan kesepian yang mereka bagi bersama. Citra menangis di bahu Arya, merasakan kehangatan yang tak pernah ia duga dari pria yang awalnya hanya ia anggap dingin dan manipulatif. Saat pelukan itu pecah, Citra menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Secara tidak sengaja, ia melihat sekilas dokumen di meja Arya, surat wasiat keluarga Pratama. Citra membaca. Hanya pewaris yang menikahi wanita dari keluarga tertentu yang berhak menerima harta sepenuhnya. Pernikahan ini harus sesuai kesepakatan. Segala pelanggaran akan mengakibatkan penghapusan warisan. Hati Citra tercekat. Jadi, aku hanyalah bagian dari syarat warisanmu? Suaranya bergetar. Arya menunduk. Wajahnya tampak hancur. Aku tidak bisa bohong. Aku menikahimu karena alasan itu. Tapi, aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri yang muncul belakangan. Citra terpaku, bingung antara marah, sakit hati, dan anehnya, ada rasa hangat di hatinya. Apakah ia bisa mempercayai Arya atau menyerah dan pergi? Hujan terus mengguyur malam itu, seakan menandai awal dari kisah cinta mereka yang kompleks, antara kontrak, pengkhianatan, dan perasaan yang mulai tumbuh. Citra Larasati membuka mata, menatap langit-langit kamar mewah yang terasa dingin dan asing. Malam pertama mereka sudah berlalu, tapi hatinya masih bergetar. Ia merasa seperti tamu di rumah Arya Pratama sendiri. Seorang pria yang menikahinya karena kontrak, bukan cinta. Di ruang makan, aroma kopi dan roti hangat menyelimuti udara. Arya duduk dengan ekspresi serius, membaca koran, sementara Citra duduk di seberangnya, menahan rasa canggung. Apakah kau selalu makan sarapan sendirian? Tanya Citra ragu. Arya menatapnya sebentar. Aku tidak terbiasa berbicara banyak di pagi hari. Citra menghela napas. Aku juga tidak terbiasa tinggal bersama orang yang dingin dan perfeksionis. Arya menutup koran.
Perfeksionis? Itu karena aku tidak mau hal-hal penting gagal. Kau harus mengerti. Ini bukan sekadar rumah, tapi juga warisan yang harus aku jaga. Citra menatapnya. Hatinya bergetar antara marah dan iba. Jadi aku masih bagian dari kontrak itu kan? Arya diam. Ia menatap Citra dengan intens. Kemudian berkata pelan. Aku menikahimu karena kontrak. Tapi, perasaan itu aku tidak bisa memprediksi. Citra menunduk. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia menahannya. Siang harinya, Citra mencoba menata ruang tamu sesuai seleranya. Arya masuk, melihat perubahan dekorasi, dan alisnya mengernyit. Citra, kenapa kau mengubah posisi sofa? Ini tidak rapi. Arya mengomel dengan nada tegas. Ini rumah kita juga, Arya. Aku hanya ingin terasa nyaman. Citra membalas. Suaranya sedikit meninggi. Nyaman? Kau pikir ini soal nyaman? Ini soal aturan dan keseimbangan? Arya berdeham. Jelas terganggu. Citra menatapnya. Rasanya ingin menangis. Jadi, aku hanya tamu di rumahmu. Bukan pasangan? Arya terdiam. Tapi hatinya tersentuh. Ia ingin memeluknya. Tapi menahan diri karena takut menyalahartikan perasaan. Malamnya, hujan deras kembali mengguyur Jakarta. Citra duduk di balkon, menatap hujan sambil memeluk lututnya. Kenapa aku merasa sendirian walau kau ada di rumah ini? Suaranya hampir berbisik. Arya muncul di belakangnya. Citra, ia duduk di sampingnya. Aku juga merasa sama. Tapi aku takut menyakiti atau mengecewakanmu. Citra menoleh. Air matanya menetes. Aku tidak tahu harus bagaimana, Arya. Aku ingin percaya. Tapi tanpa bisa menahan lagi, Arya meraih bahunya dan menariknya ke pelukan hangat. Hujan membasahi mereka. Tapi itu tidak penting. Pelukan itu menjadi jembatan kecil antara rasa sakit, ketakutan, dan perasaan yang mulai tumbuh. Tepat saat mereka berpelukan, ponsel Arya bergetar. Pesan dari wanita misterius muncul. Aku dengar kau sudah menikah. Arya, aku masih menunggumu. Citra melihat sekilas dan melepaskan diri dengan wajah pucat. Siapa itu? Suaranya gemetar, campuran cemburu dan takut. Arya meraih ponselnya. Wajahnya tegang. Citra, itu masa lalu yang harus aku hadapi. Tapi percayalah, aku menikahimu sekarang. Dan hanya kau yang penting. Citra menunduk, menahan tangis. Malam itu, hujan semakin deras, seakan alam ikut menangis bersama hati mereka yang campur aduk antara cinta, cemburu, dan ketidakpastian. Citra duduk sendiri di kamar, menatap langit hujan. Hatinya bertanya-tanya, apakah ia bisa benar-benar percaya pada Arya? Atau apakah kontrak ini akan menghancurkan hatinya? Hari berikutnya, suasana di rumah Arya terasa tegang. Citra berusaha menyesuaikan diri, tetapi setiap gerakannya selalu diperhatikan Arya. Arya, aku ingin sedikit mengatur kamar kerja ini. Aku merasa lebih nyaman jika ada lampu baca di sudut itu, kata Citra sambil menunjuk meja kerja. Arya menatapnya dingin. Lampu itu mengganggu simetri ruangan. Biarlah tetap seperti semula. Citra menahan napas, tapi suaranya tetap tegas. Aku tinggal di sini juga, Arya. Bukankah rumah ini harus terasa seperti rumah kita bersama? Arya menatapnya lama, lalu perlahan duduk di kursi. Citra, aku menikahimu karena kontrak, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku ketika melihatmu melakukan hal-hal seperti ini. Kau membuat hatiku gelisah. Citra terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdegup kencang, sekaligus menimbulkan rasa bingung yang sulit dijelaskan. Siang harinya, Citra menemukan sebuah dokumen tertumpuk di meja Arya. Dengan rasa ingin tahu yang campur aduk, ia membuka surat wasiat keluarga Pratama. Mata Citra membesar membaca, hanya pewaris yang menikahi wanita dari keluarga tertentu yang berhak menerima warisan sepenuhnya. Pernikahan ini harus sesuai kesepakatan, segala pelanggaran akan mengakibatkan penghapusan hak waris. Jantungnya tercekat. Ia menatap Arya, yang sedang menyusun berkas di meja lain. Jadi, semua ini hanya tentang warisan. Suaranya bergetar. Arya menoleh. Wajahnya tampak hancur. Citra, aku tidak bisa bohong. Aku menikahimu karena kontrak itu. Tapi, perasaanku, aku tidak menyangka perasaan ini muncul. Citra memalingkan wajah. Air matanya menetes. Jadi, aku hanya bagian dari syarat warisanmu? Arya berdiri, menghampirinya, menunduk dan meraih tangannya. Bukan begitu. Kau lebih dari kontrak. Tapi aku takut kalau aku jujur sejak awal, kau akan pergi. Citra menahan tangisnya. Hatinya campur aduk antara marah,
sakit dan sedikit rasa hangat. Malamnya, hujan turun dengan deras. Citra berdiri di balkon, menatap kota yang basah kuyup. Arya muncul di belakangnya. "Diam. Kau tidak tidur?" tanyanya pelan. "Tidak bisa. Semua terasa membingungkan," jawab Citra. Suaranya hampir berbisik. Arya menepuk bahunya lembut. "Citra, aku ingin kau percaya. Aku menikahimu karena kontrak. Tapi aku ingin kau tahu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Citra menunduk. Air matanya menetes di pipi. Tanpa sadar, ia meraih tangan Arya dan menempelkan wajahnya di bahunya. Hujan yang membasahi mereka terasa seperti saksi diam dari perasaan yang mulai tumbuh. Tetapi ponsel Arya bergetar lagi. Pesan dari seseorang yang tidak dikenal muncul. "Aku dengar kau sudah menikah, Arya. Aku masih menunggumu." Citra melihat sekilas dan melepaskan diri. Wajahnya pucat. "Siapa dia?" Arya menghela napas, menatap Citra dengan tegas. "Itu masa lalu yang harus aku hadapi. Tapi sekarang, hanya kau yang penting." Citra menunduk, menahan tangis. Malam itu, hujan terus turun, seakan mencerminkan hati mereka yang penuh dilema. Antara kontrak, pengkhianatan, dan perasaan yang mulai tak bisa diabaikan. Pagi itu, hujan baru saja reda. Citra duduk di teras rumah, sambil menyesap teh hangat. Hatinya masih campur aduk memikirkan twist dokumen warisan yang ia temukan. Arya muncul, membawa jas hujan dan payung yang sudah basah. "Kau dingin, Citra? Duduk di sini sendirian, di pagi yang basah begini?" Arya berkata, sambil duduk di seberangnya. Citra menatapnya tanpa berkata-kata, menahan napas. Aku masih mencoba menerima semuanya, Arya. Semua tentang kontrak, tentang warisan." Arya menunduk, lalu menatap matanya. "Citra, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kau percaya. Aku bukan hanya menikahimu karena kontrak. Aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Kau membuatku merasa sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Citra menelan ludah. Kata-kata itu seperti panah yang menembus hatinya. Aku takut terluka. Bagaimana jika ini semua hanya sementara?" Arya menghela napas panjang. "Kalau aku berkata jujur, aku juga takut kehilanganmu sebelum waktunya. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha membuatmu percaya." Mata mereka saling bertaut, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seakan berhenti. Citra merasakan kehangatan yang perlahan menembus rasa sakit dan ketidakpastian hatinya. Siang harinya, Arya membantunya membersihkan ruang tamu yang basah akibat hujan kemarin. Tangan mereka saling bersentuhan tanpa disengaja, dan keduanya terdiam sesaat. "Maaf, aku tidak sengaja," kata Arya. Suaranya serak. Citra tersenyum tipis, merasa jantungnya berdegup cepat. "Tidak apa-apa, aku juga tidak keberatan." Ketika mereka bekerja bersama, Citra melihat sisi Arya yang jarang terlihat. Perhatian terhadap hal-hal kecil, kesabaran, bahkan senyumnya yang lembut. Hatinya mulai terbuka, dan ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia mulai jatuh cinta. Namun, ketenangan itu segera terganggu. Ponsel Arya bergetar, menampilkan pesan dari wanita misterius itu lagi. "Aku dengar kau sudah menikah, Arya. Jangan lupakan aku." Citra menatap layar ponsel. Wajahnya pucat. "Kau masih berhubungan dengannya?" Suaranya nyaris berbisik, campuran cemburu dan sakit hati. Arya meletakkan ponsel itu, menatap Citra dengan tegas. "Tidak, itu masa lalu. Aku menikahimu sekarang, dan hanya kau yang penting. Percayalah padaku, Citra." Citra menunduk, menahan tangis. Perasaan cintanya mulai tumbuh, tapi bayangan kontrak dan masa lalu Arya selalu menghantuinya. Ia ingin percaya, tapi hatinya belum sepenuhnya yakin. Malamnya, hujan turun lagi. Citra berdiri di balkon, menatap kota yang basah, sedangkan Arya mendekatinya dari belakang. Ia menaruh tangan di bahu Citra, lembut tapi menenangkan. "Citra, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Aku ingin kau tetap di sisiku, walau aku belum pantas mendapatkan hatimu sepenuhnya," kata Arya. Citra menatap Arya. Air matanya jatuh di pipi. Tanpa sadar, ia menempelkan kepalanya di bahu Arya, menerima pelukan hangat yang penuh pengakuan dan rasa aman. Hujan di luar seakan menjadi saksi bisu dari perasaan mereka yang mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti, Citra mulai merasakan cinta tumbuh dalam hatinya. Tetapi bayangan dokumen warisan dan wanita dari masa lalu Arya membuatnya ragu. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai Arya? Atau perasaan itu akan hancur oleh rahasia dan kontrak yang mengikat mereka? Citra duduk di ruang kerja Arya, menatap dokumen surat wasiat keluarga Pratama yang masih terbuka di meja. Tangannya gemetar,
Jantungnya berdegup cepat. Selama ini, ia merasa mulai dekat dengan Arya. Tapi kini rasa sakit dan kekecewaan kembali menghantui. "Arya, aku melihat ini," katanya. Suaranya bergetar. Arya menoleh. Wajahnya serius. "Aku tahu kau akan menemukannya. Citra, aku tidak bisa bohong padamu. Aku menikahimu karena kontrak itu. Karena warisan yang harus aku terima." Citra menunduk, air matanya jatuh. "Jadi, semua yang kita lalui, semua perhatianmu, semua itu bukan nyata." Arya menggeleng cepat, menatapnya dengan mata penuh emosi. "Tidak, semua yang kurasakan untukmu nyata. Aku menikahimu karena kontrak. Tapi aku tidak pernah mengantisipasi perasaan ini muncul. Citra, aku mencintaimu. Meski aku takut kau akan pergi jika tahu semuanya dari awal." Citra merasakan dadanya sesak. Aku ingin percaya padamu. Tapi bagaimana aku bisa menyingkirkan rasa sakit ini?" Arya maju, meraih tangan Citra, dan menggenggamnya erat. "Berikan aku kesempatan, Citra. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan hanya kontrak. Dan aku ingin kau tetap di sisiku karena cinta, bukan karena kesepakatan keluarga." Citra menatap matanya. Hatinya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi ada rasa hangat yang perlahan mengisi hatinya. Ia tersadar, ia juga mulai jatuh cinta. Hari berikutnya, Arya berusaha menunjukkan sisi lembutnya. Ia membuat sarapan favorit Citra, menyiapkan teh hangat, dan bahkan menempelkan catatan kecil di meja. "Citra, aku ingin kau tahu, kau lebih dari kontrak bagiku." Citra membaca catatan itu sambil menahan senyum. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin mempercayainya. Tapi bayangan dokumen warisan tetap menghantui. Siang itu, mereka duduk di teras sambil menatap hujan rintik-rintik yang turun pelan. Citra memeluk lututnya. Suara hampir berbisik. Aku takut Arya. Aku takut mencintaimu dan akhirnya terluka." Arya meraih tangannya, lembut tapi tegas. "Citra, aku juga takut, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura dingin atau menahan perasaanku. Aku ingin kau tetap di sini, bersamaku, walau sulit dan berisiko." Mereka saling menatap lama. Dan untuk pertama kalinya, Citra merasakan kehangatan yang tulus dari Arya. Lebih dari sekadar perhatian seorang suami kontrak, tapi seperti cinta yang tulus dan melindungi. Malamnya, hujan deras turun. Arya menuntun Citra ke balkon. Tanpa kata, ia menarik Citra ke pelukan, menekan pipi Citra ke bahunya. Citra menangis. Tetapi air matanya kini bercampur dengan rasa lega dan cinta yang baru ia sadari. "Tolong jangan pergi, Citra. Aku tidak bisa hidup tanpamu," bisik Arya. Citra menunduk di bahunya. Jantungnya berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang harus kurasa. Tapi aku ingin mencoba." Hujan yang membasahi mereka terasa seperti saksi bisu dari perasaan yang mulai tumbuh. Meski rahasia dan kontrak masih membayang di antara mereka, Citra mulai membuka hatinya untuk Arya. Tetapi rahasia warisan masih menghantui. Apakah cinta mereka bisa bertahan menghadapi kontrak yang mengikat dan pengkhianatan masa lalu Arya yang mungkin muncul kapan saja? Hari itu, suasana rumah Pratama terasa tegang. Citra menata ruang tamu, sementara Arya masuk, menatapnya dengan alis mengernyit. "Citra, kau tidak bisa terus melakukan hal-hal sesuka hati. Ini rumahku, aturan harus diikuti," kata Arya dengan nada tegas. Citra menoleh, suaranya meninggi. "Ini rumah kita, Arya. Aku juga tinggal di sini. Kenapa semua harus seperti yang kau mau?" Arya menghela napas panjang. "Aku menikahimu karena kontrak. Tapi aku mencoba bersikap adil. Tapi kalau kau terus menentang, aku takut semuanya akan berantakan." "Berantakan? Kita sudah seperti musuh, Arya. Aku mulai merasa aku tidak diinginkan di sini," Citra balas. Matanya berair. Arya terdiam, wajahnya tegang, lalu suaranya melembut. "Citra, jangan berkata begitu. Kau diinginkan, tapi aku tidak tahu cara membuatmu merasa nyaman tanpa melanggar aturan." Citra menunduk, menahan tangisnya. "Kalau kau benar-benar peduli, kenapa aku selalu merasa seperti alat untuk warisanmu?" Arya menatapnya lama. Wajahnya terlihat bersalah. Ia melangkah mendekat, meraih tangan Citra, tapi Citra menarik diri. "Citra, tolong dengarkan aku. Aku tidak bisa mengubah kontrak itu. Tapi aku bisa memilih bagaimana memperlakukanmu. Aku ingin kau percaya padaku, bukan hanya pada kontrak atau keluargaku." Citra menunduk. Air matanya mengalir. Hatinya sakit. Tapi ada rasa hangat dari ketulusan Arya. Ia ingin memeluknya. Tapi rasa sakit akibat rahasia warisan masih menghantuinya. Siang itu, hujan mulai turun pelan. Citra berdiri di balkon, menatap kota basah. Arya datang dari belakang,
meletakkan tangannya di bahu Citra. "Kau menangis lagi," kata Arya. Suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Citra menoleh, menahan tangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin percaya padamu. Tapi semuanya terlalu rumit." Arya menarik Citra ke pelukannya. "Citra, aku tidak ingin kau pergi. Aku ingin kau tetap di sini, di sisiku. Bukan karena kontrak, tapi karena kau ingin." Mereka berdua terdiam dalam pelukan. Hujan membasahi balkon dan rambut mereka, tetapi dunia di sekitar mereka terasa berhenti. Rasa sakit, cemburu, dan ketidakpastian bercampur dengan perasaan yang mulai tumbuh, chemistry yang tak bisa diabaikan. Malamnya, Citra duduk di balkon, menatap hujan deras. Arya berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh perasaan. "Kau tahu, aku tidak ingin kontrak ini menjadi alasan kita hancur. Aku ingin kita bertahan, Citra. Aku ingin kau tetap di sini. Bukan karena aku harus menikahimu, tapi karena kau mau," kata Arya dengan suara serak. Citra menunduk. Air matanya jatuh lagi. Aku ingin mencoba, Arya. Tapi aku takut terluka." Arya memeluknya lebih erat, menekankan rasa aman dan ketulusan yang tulus. "Aku tidak akan membiarkanmu terluka, Citra. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan itu." Hujan malam itu seakan menjadi saksi bisu perjuangan hati mereka. Antara cinta yang mulai tumbuh, rahasia warisan yang menghantui, dan janji yang sulit diucapkan. Pertengkaran pertama mereka menunjukkan betapa sulitnya memadukan kontrak dan cinta. Chemistry mereka jelas, tetapi konflik batin dan rahasia warisan membuat pembaca baper. Penasaran apakah mereka bisa melewati badai ini. Malam itu, hujan turun pelan di luar jendela. Citra duduk di ruang tamu, menatap buku yang tak ia baca. Pikirannya melayang pada Arya. Meski pertengkaran sebelumnya masih menghantuinya, hatinya merasakan sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Rasa nyaman dan hangat setiap kali berada dekat Arya. Arya datang, membawa secangkir teh hangat. "Ini untukmu," katanya lembut. Menaruh cangkir di meja. Citra menatapnya, sedikit tersenyum. "Terima kasih." Arya duduk di sampingnya. "Citra, aku tahu kemarin membuatmu sakit hati. Aku ingin kau tahu. Aku benar-benar peduli. Aku ingin kau nyaman di sini. Bukan hanya karena kontrak, tapi karena kau bagian dari hidupku." Citra menunduk. Jantungnya berdegup cepat. Aku ingin percaya, Arya. Tapi aku takut. Bagaimana kalau semuanya berubah lagi?" Arya menatap matanya. Suara serak, tapi tulus. "Aku tidak ingin semuanya berubah. Aku ingin kau tetap di sini. Walau sulit, walau dunia menekan kita." Hari berikutnya, Arya mengajak Citra ke taman rumah. Mereka duduk di bangku yang sedikit basah akibat hujan. Tanpa sadar, tangan mereka saling bersentuhan. Citra menatap tangan Arya. Hatinya bergetar. "Kau selalu membuatku merasa aman, Arya. Bahkan ketika hatiku tidak percaya sepenuhnya," kata Citra pelan. Arya menoleh, menatapnya dengan lembut. "Aku ingin kau tetap merasa aman, Citra. Aku ingin kau tahu, perasaanku untukmu nyata." Citra tersenyum tipis. Air matanya nyaris jatuh. Aku ingin mencoba membuka hati lagi." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, seorang tamu datang tanpa pemberitahuan, wanita dari masa lalu Arya. "Selamat malam, Arya. Aku dengar kau sudah menikah," katanya dengan senyum tipis. Menatap Citra. Citra menahan napas. Wajahnya pucat. Ia menatap Arya. Hatinya campur aduk antara cemburu, takut, dan sakit hati. Arya cepat menggapai tangan Citra. "Citra, jangan salah paham. Aku sudah menikahimu, dan hanya kau yang penting sekarang. Aku tidak peduli dengan masa lalu itu." Citra menunduk, menahan tangis. Aku ingin percaya, tapi hatiku masih sakit." Arya menepuk punggungnya lembut. "Aku mengerti. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu percaya. Kau hanya perlu bersamaku sekarang." Mereka berdua berdiri di teras. Hujan rintik-rintik jatuh di sekeliling mereka. Pelukan Arya kali ini terasa lebih hangat, lebih menenangkan, dan lebih tulus daripada sebelumnya. Citra menempel di bahunya, merasakan perasaan yang tumbuh, meski ketakutan dan rahasia masa lalu masih menghantui. Citra mulai jatuh hati pada Arya. Tetapi kemunculan wanita dari masa lalu Arya menciptakan ketegangan dan kesalahpahaman. Pembaca dibuat baper, penasaran apakah cinta mereka bisa bertahan di tengah bayangan masa lalu dan rahasia kontrak. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Citra duduk di balkon, menatap kota basah. Pikirannya masih berkutat pada kemunculan wanita dari masa lalu Arya. Hatinya campur aduk antara cemburu,
takut, dan perasaan yang perlahan tumbuh. Arya datang mendekat. Wajahnya serius, namun lembut. Citra, kau tidak perlu takut. Aku hanya ingin kau tahu. Aku hanya milikmu sekarang. Citra menunduk. Hatinya berdebar. Aku ingin percaya, Arya. Tapi hatiku masih ragu. Arya menggapai wajahnya, menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan bahwa aku hanya untukmu. Tanpa berkata lebih banyak, ia menarik Citra ke kamar. Hujan di luar menambah suasana intim yang seolah hanya milik mereka berdua. Di kamar, lampu redup menyorot siluet mereka. Citra merasakan kehangatan Arya saat mereka berdiri berdekatan. Napas mereka bertabrakan, hatinya berdegup kencang. Tubuhnya terasa hangat, tetapi pikirannya masih menahan diri. Arya menunduk. Bibir mereka hampir bersentuhan. Citra, rasakan aku, bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai pria yang mencintaimu. Citra menahan napas. Hatinya campur aduk. Aku takut, tapi aku ingin. Lalu, pelan tapi pasti, Arya menariknya ke ranjang, membiarkan tubuh mereka berdekatan. Hanya sentuhan, bisikan, dan tatapan yang bicara. Setiap gesekan lembut tangan Arya, setiap debar jantung yang mereka rasakan bersama, membuat malam itu terasa membara. Citra menunduk, menempelkan wajahnya di dada Arya, mendengar detak jantungnya yang cepat. Napas mereka saling bersentuhan, membentuk ritme sendiri, antara ketakutan, kerinduan, dan rasa yang tak bisa diabaikan. Arya menunduk, berbisik di telinga Citra. Suaranya serak. Kau satu-satunya yang bisa membuatku merasa hidup. Jangan lari dariku. Citra menggigit bibirnya, menahan rasa campur aduk antara ragu dan gairah, sementara Arya menekankan tangannya di pinggangnya, membuatnya merasa aman dan diinginkan sekaligus. Malam itu, hujan di luar terasa seperti saksi bisu dari malam yang penuh ketegangan, cinta, dan gairah yang baru mereka sadari. Mereka tetap di ranjang, berpelukan, tubuh saling menempel, napas berbaur. Tapi hati masing-masing dipenuhi pertanyaan. Apakah ini hanya malam mereka, atau awal dari cinta yang tak bisa dihentikan? Citra merasakan cinta dan gairah yang membara, tetapi bayangan kontrak, dokumen warisan, dan wanita masa lalu Arya tetap menghantui. Pembaca dibuat gigit jari, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka akan benar-benar membuka hati, atau rahasia akan memisahkan mereka? Pagi itu, rumah Arya terasa dingin dan hampa. Citra duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik menyentuh kaca. Ia masih merasakan detak malam sebelumnya. Kedekatan, sentuhan, dan bisikan Arya. Namun bayangan dokumen warisan dan wanita masa lalu terus menghantui hatinya. Pintu ruang tamu terbuka dengan keras. Keluarga Arya datang. Wajah serius dan dingin. Arya, kau harus segera mengurus warisan keluarga. Dan istrimu juga harus memahami posisinya, kata ibu Arya dengan nada tajam. Citra menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan baik, Bu. Suaranya bergetar. Ibu Arya menatapnya dingin. Kau harus mengerti, Citra. Pernikahan ini bukan soal cinta. Arya butuh warisan, dan itu harus dijaga. Citra menunduk. Rasanya seperti ditusuk berulang kali. Arya menatapnya. Wajahnya tegang, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Kau tidak mengerti, Citra. Aku ingin kau tetap di sini bukan karena warisan, tapi karena aku mencintaimu, kata Arya pelan. Citra menatap Arya. Air matanya menetes. Aku ingin percaya, tapi semua tekanan ini, aku takut hati ini akan hancur. Siang itu, Citra memutuskan berjalan keluar untuk menenangkan diri. Hujan rintik-rintik membasahi rambutnya, tapi ia tidak peduli. Pikirannya campur aduk, cinta, cemburu, ketakutan, dan perasaan terluka. Tiba-tiba, ponsel Citra bergetar. Sebuah pesan muncul dari nomor yang tak dikenal. Arya masih mencintai aku. Kau hanya penghalang sementara. Hatinya tercekat. Ia menatap hujan, napasnya tersengal. Air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. Ia merasa dikhianati, bahkan ketika Arya sudah berulang kali meyakinkan hatinya. Ketika ia kembali ke rumah, Arya menunggu di balkon. Citra, jangan percaya itu. Aku mencintaimu. Aku tidak peduli masa lalu itu. Citra menoleh. Wajahnya basah karena hujan dan air mata. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan hati ini lagi, Arya. Aku takut terluka. Arya melangkah mendekat, memeluknya dengan lembut. Citra, aku tahu sulit.
Tapi percayalah padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin kau tetap di sini. Bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Citra menempelkan wajahnya di dada Arya, menangis. Hujan malam itu jatuh lebih deras, seolah ikut menetes bersama air mata mereka. Detak jantung mereka berpadu, rasa sakit dan cinta bercampur menjadi satu. Chemistry yang tak bisa dipisahkan. Meski rahasia dan tekanan keluarga terus menghantui. Arya berbisik. Suaranya serak. Citra, jangan pergi. Aku butuhmu. Hanya kau. Citra menutup mata, merasakan hangat tubuh Arya dan ketulusan di setiap kata. Hatinya mulai goyah, tapi bayangan dokumen warisan terus membayang. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua tekanan ini? Citra menangis dalam pelukan Arya. Hatinya penuh cinta, tapi juga ketakutan. Keluarga, rahasia, dan masa lalu Arya menjadi ancaman nyata. Jantungnya berdegup cepat. Penasaran apakah mereka akan bertahan atau hancur oleh tekanan yang semakin nyata. Malam itu, hujan turun deras. Citra berdiri di balkon, menatap kota yang basah kuyup. Pikirannya kacau antara cinta, cemburu, dan ketakutan. Ia merasa semakin dekat dengan Arya, tapi rahasia masa lalu dan tekanan keluarga masih menghantuinya. Arya muncul di belakangnya, menatapnya dengan mata yang berkilat, penuh ketulusan. Citra, jangan menangis. Aku tidak ingin kau merasakan sakit sendirian. Citra menoleh. Air matanya jatuh. Aku takut, Arya. Aku takut jika aku mencintaimu sepenuhnya, aku akan hancur. Arya mendekat, meraih wajahnya, menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, biarkan aku yang menanggung semua rasa sakit itu. Aku akan melindungimu, selalu. Citra menggigit bibirnya. Napasnya tercekat, hatinya berdebar tak karuan saat Arya menariknya ke pelukan hangat di tengah hujan deras. Detak jantung mereka berpadu, napas mereka bersentuhan, dan seolah dunia hanya milik mereka berdua. Citra menutup mata, merasakan hangatnya tubuh Arya, kejujuran dalam kata-katanya, dan gairah yang tak bisa ia abaikan. Ia menggenggam Arya lebih erat, menangis, tapi air matanya bercampur dengan rasa lega dan cinta yang baru ia sadari. Mereka tetap berpelukan lama, hujan di luar terus turun, menambah kesan dramatis dan intim. Kata-kata tidak lagi diperlukan, detak jantung mereka, napas yang bersentuhan, dan kehangatan tubuh Arya berbicara lebih banyak daripada apapun. Namun, di balik keintiman itu, bayangan rahasia dan kontrak masih menghantui Citra. Ia ingin mempercayai Arya sepenuhnya, tapi ketakutan akan kehilangan dan pengkhianatan masa lalu selalu ada. Malam itu, pembaca dibuat baper berat. Cinta mereka membara, tapi hati Citra masih rapuh. Dan hujan seakan menjadi saksi bisu dari konflik batin yang tak kunjung reda. Citra merasakan cinta dan gairah yang membara, tapi rahasia kontrak dan masa lalu Arya tetap mengintai. Pembaca dibuat gigit jari menunggu apakah mereka bisa benar-benar membuka hati, atau apakah badai rahasia akan memisahkan mereka. Malam itu, rumah Arya terasa sunyi, tetapi ketegangan memenuhi setiap sudut. Citra duduk di ruang tamu. Wajahnya masih basah karena hujan dan air mata yang tak terbendung. Hatinya penuh dilema. Cinta yang baru tumbuh, rahasia warisan yang menghantui, dan ancaman keluarga Arya yang tak henti menekan. Pintu ruang tamu terbuka dengan keras. Ayah Arya masuk, wajahnya tegang. Arya, kau harus segera menyelesaikan urusan warisan keluarga dan istrimu. Citra, kau harus mengerti posisimu di sini. Citra menunduk, napasnya tersengal. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, Pak. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi, suaranya pecah di tengah kalimat. Arya berdiri di samping Citra, menatap ayahnya dengan tegas. Ayah, aku menikahi Citra bukan hanya karena kontrak atau warisan. Aku mencintainya. Aku tidak akan membiarkan dia terluka. Ayah Arya menatap mereka dingin. Perkataanmu ini bagus, Arya. Tapi kenyataan berbeda. Warisan ini bukan permainan. Kau harus memilih keluarga atau perasaanmu. Citra merasa dadanya sesak. Ia menatap Arya. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Arya, aku takut. Aku takut jika aku membuka hati sepenuhnya, aku akan kehilanganmu. Arya meraih tangannya, lembut tapi tegas. Citra, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Aku ingin kau tetap di sisiku, bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Malam itu, hujan turun deras. Arya menuntun Citra ke balkon, menatap hujan bersama. Lihat Citra, dunia di luar mungkin penuh tekanan, tapi kau dan aku
kita bisa tetap bersama. Aku akan melindungimu dari segalanya. Citra menempel di bahu Arya, menangis. Aku ingin mempercayaimu, tapi hatiku rapuh. Arya menunduk, mencium rambutnya, dan memeluknya lebih erat. Percayalah padaku, Citra. Aku akan berjuang untuk kita. Bahkan jika seluruh dunia menentang. Hujan malam itu seakan menjadi saksi bisu dari janji mereka. Perasaan yang membara, air mata yang jatuh, dan ketegangan yang mengaduk-aduk hati. Pembaca dibuat baper berat. Chemistry mereka jelas, cinta tumbuh, tapi tekanan keluarga membuat semuanya terasa rapuh dan rawan hancur. Citra merasa aman di pelukan Arya. Tetapi ancaman keluarga dan rahasia masa lalu masih menghantui. Pembaca dibuat deg-degan. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Atau badai keluarga akan memisahkan mereka? Pagi itu, sinar matahari hampir tidak menembus langit mendung. Citra duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan wajah pucat. Hatinya terasa berat. Masih terbayang pesan ancaman pihak ketiga dan hujan malam sebelumnya yang membekas dalam hatinya. Pintu rumah terbuka dengan keras. Dan seorang wanita tinggi, cantik, dengan aura percaya diri, masuk ke ruang tamu. Arya, kita harus bicara, kata wanita itu dengan nada dingin tapi tegas. Citra menoleh. Jantungnya tercekat. Mata Arya melebar. Wajahnya tegang. Kenapa kau di sini? Wanita itu tersenyum tipis, menatap Citra. Aku masih memiliki hati Arya, dan aku tidak akan mundur begitu saja. Citra merasa dadanya sesak, napasnya tersengal, hatinya hancur. Apa maksudmu, Arya? Kau bilang hanya aku. Suaranya hampir pecah. Arya menatap Citra. Wajahnya panik. Citra, jangan salah paham. Itu masa lalu. Aku menikahimu sekarang. Aku hanya mencintaimu. Namun, Citra sudah terlalu terluka. Air matanya jatuh, hatinya penuh cemburu dan sakit hati. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan melihat ini. Arya, wanita itu melangkah lebih dekat. Tersenyum sinis. Citra, kau hanyalah penghalang sementara. Arya, kau tetap milikku. Arya menggenggam tangan Citra dengan erat, menatap mata Citra penuh ketulusan. Citra, percayalah padaku. Aku tidak peduli siapapun dari masa lalu. Aku hanya mencintaimu. Aku janji, tidak akan ada yang mengubah itu. Citra menunduk. Tubuhnya bergetar. Air mata terus jatuh. Ia ingin percaya. Tapi bayangan wanita itu dan ketakutan masa lalu Arya membuat hatinya rapuh. Mereka berdiri di ruang tamu. Hujan rintik-rintik mulai turun di luar jendela, menambah kesan dramatis. Arya menunduk, membisikkan di telinga Citra. Citra, aku di sini. Aku hanya milikmu. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan kita. Citra menempel di dada Arya. Napasnya tersengal, air mata menetes. Tapi hati kecilnya mulai menyadari satu hal. Perasaan Arya untuknya nyata, meski dunia dan masa lalu terus mencoba memisahkan mereka. Citra duduk di balkon, menatap hujan rintik-rintik yang jatuh di jalanan kota. Hatinya terasa campur aduk, antara takut, cemburu, dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali Arya menatapnya, hatinya berdebar, tapi ia selalu menahan diri. Mengingat kontrak dan rahasia warisan yang menghantui. Tiba-tiba Arya datang, berdiri di sampingnya. Citra, kau duduk sendiri. Hujan malam ini indah, tapi rasanya sepi jika tanpamu. Citra menoleh. Jantungnya tercekat. Aku tidak tahu. Rasanya aneh. Arya tersenyum tipis, menatap matanya dalam-dalam. Aneh karena aku membuatmu nyaman? Atau karena kau mulai merasakan sesuatu yang lebih? Citra menunduk, wajahnya memerah. Ia tak bisa lagi menolak perasaannya sendiri. Aku rasa aku mulai jatuh cinta padamu, Arya. Arya menatapnya lama. Detak jantungnya terasa lebih cepat. Ada kelegaan, kebahagiaan, dan ketegangan bercampur. Citra, aku juga. Aku mencoba menahan diri. Tapi setiap kali dekat denganmu, aku sadar, aku tidak bisa mengelak. Aku jatuh cinta padamu. Hujan malam itu menjadi saksi bisu momen mereka. Mereka berdiri berdekatan. Napas saling bersentuhan, hati mereka bergetar. Chemistry mereka mulai terasa. Rasa cinta mulai menembus tembok kontrak dan ketakutan, menciptakan momen pertama yang hangat, rapuh, dan penuh haru. Citra menatap Arya. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena hatinya mulai terbuka. Arya menggenggam tangannya lembut, menatapnya penuh ketulusan. Citra, jika kau mau, mari kita lewati ini bersama. Aku ingin kita memulai dari sini,
Dari perasaan yang tulus, dari cinta yang mulai tumbuh. Citra tersenyum, menempelkan tangannya ke dadanya. Merasakan detak jantung Arya yang berpadu dengan detaknya sendiri. Malam itu, hujan terasa indah, dunia terasa milik mereka berdua, dan cinta, perlahan tapi pasti, mulai tumbuh. Hujan sore itu deras, jalanan basah, dan licin. Citra berjalan pulang dari kantor. Masih terguncang oleh pesan dan tatapan dingin wanita masa lalu Arya yang tiba-tiba muncul. Hatinya penuh cemburu, rasa sakit, dan ketidakpercayaan. Di seberang jalan, seorang pengendara motor kehilangan kendali karena licin. Citra menjerit saat tubuhnya terseret sedikit, jatuh dan luka ringan di tangan dan lututnya. Orang-orang berkerumun. Tetapi pikirannya masih kacau. Pikirannya hanya satu. Arya. Arya tiba di lokasi beberapa menit kemudian, wajahnya pucat, napas tersengal. Citra, kau kenapa? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Citra menepis tangan Arya. Air matanya jatuh. Jangan sentuh aku. Semua ini karena kau. Kau, wanita itu. Masa lalumu. Aku tidak ingin melihatmu. Arya menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Citra, aku tidak pernah. Aku mencintaimu. Aku salah karena tidak menjelaskan semuanya. Aku bersumpah. Hanya kau yang penting. Citra menepisnya lagi. Napasnya tersengal. Hatinya terluka. Aku butuh waktu. Pergi. Aku tidak bisa sekarang. Ia menunduk. Menahan air matanya dan berjalan pergi meninggalkan Arya yang hanya bisa menatapnya dengan putus asa. Di rumah, Citra duduk di sofa. Tubuhnya gemetar. Luka di tangannya membuatnya merasakan sakit fisik sekaligus emosional. Ia merasa hancur, patah hati, dan kecewa. Arya datang, mencoba masuk, tetapi Citra menutup pintu di hadapannya. Arya, jangan, aku butuh waktu sendiri. Suaranya gemetar, air mata terus mengalir. Hatinya sakit bukan karena luka fisik, tapi karena rasa sakit dan kesalahpahaman yang menghancurkan kepercayaan yang baru ia rasakan. Arya menunduk di depan pintu, menepuk pintu dengan tangan gemetar. Citra, aku minta maaf. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku bersumpah. Tidak ada yang bisa mengubah perasaanku padamu. Jangan biarkan kesalahpahaman ini memisahkan kita. Namun Citra hanya menangis, menahan dirinya agar tidak membuka pintu. Malam itu, hujan deras di luar seakan menetes bersama air mata mereka. Tahun ketiga pernikahan kontrak mereka hampir selesai. Rumah Arya terasa sunyi, seolah setiap sudut menunggu keputusan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Citra duduk di balkon, menatap langit senja yang kemerahan. Hatinya campur aduk antara rasa takut, kebingungan, dan cinta yang tak bisa ia tolak. Ia mencintai Arya, itu jelas, tapi kontrak yang hampir berakhir membuatnya ragu. Apakah Arya mencintainya karena cinta sejati, atau hanya karena kesepakatan yang selama ini mengikat mereka? Arya datang mendekat, menatap Citra dengan mata yang lembut tapi penuh ketegasan. Citra, aku tahu kau ragu. Aku juga takut. Citra menoleh. Air matanya menetes. Arya, aku ingin percaya, tapi hatiku masih takut terluka. Aku tidak ingin ini hanya berakhir seperti kontrak. Arya melangkah lebih dekat, memegang tangannya. Citra, dengarkan aku. Ini bukan kontrak lagi. Hatiku sepenuhnya milikmu. Aku ingin kita tetap bersama. Bukan karena kontrak, tapi karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu sejak hari pertama. Dan setiap detik bersamamu membuatku sadar, kau yang ingin aku pilih selamanya. Citra menunduk, menahan napas, hatinya bergetar. Setiap kata, Arya menembus hatinya. Membakar semua keraguan yang selama ini ia rasakan, ia ingin mempercayainya. Tapi bayangan masa lalu dan tekanan keluarga masih menghantuinya. Arya menunduk, menatap matanya, bibir mereka nyaris bersentuhan. Citra, jika kau mau, kita bisa memulai dari sini. Tanpa kontrak, tanpa batasan, hanya cinta kita. Aku ingin kau tetap di sisiku selamanya. Citra menatap Arya. Napasnya tersengal. Air matanya jatuh. Kali ini karena kebahagiaan dan cinta yang tulus. Arya, aku mau. Aku memilihmu. Bukan kontrak, tapi hatiku sendiri. Hujan senja mulai turun perlahan, menambah dramatis suasana. Mereka berdua berpelukan di balkon. Detak jantung berpadu, napas bersatu. Chemistry mereka memuncak. Cinta mereka yang diuji selama 3 tahun, akhirnya menemukan titik terang. Malam itu, dunia terasa milik mereka berdua. Semua keraguan,
Kesedihan dan tekanan hilang dalam satu pelukan panjang. Mereka siap memulai babak baru. Bukan sebagai pasangan kontrak, tapi sebagai dua hati yang memilih satu sama lain dengan tulus. Citra menatap Arya. Hatinya campur aduk. Arya, aku takut ini hanya akan menjadi masalah lagi. Suaranya gemetar, air matanya jatuh. Arya menggenggam tangannya, menatapnya dalam-dalam. Citra, dengarkan aku. Aku tidak peduli dengan warisan, tekanan keluarga, atau apapun. Aku memilihmu. Aku ingin ini bukan kontrak lagi, tapi cinta kita. Cinta tanpa syarat. Strategia, jantungnya berdebar. Tapi Arya, warisan itu begitu penting untuk keluargamu. Apakah kau yakin? Kau mau mempertaruhkan semuanya demi aku? Arya menunduk, menatap matanya, suaranya serak. Aku tidak peduli, Citra. Kau yang membuat hidupku lengkap. Aku siap kehilangan semua, jika itu berarti aku bisa memilikimu sepenuhnya. Kau bukan kontrak bagiku. Kau hatiku. Segalanya. Citra merasakan jantungnya meledak. Karena kata-kata itu, air matanya jatuh. Tapi kali ini karena bahagia dan lega. Ia menempel di dada Arya. Merasakan detak jantungnya yang berpadu dengan detaknya sendiri. Hanya kau, Arya. Hanya kau. Bisik Citra. Suaranya bergetar. Aku mencintaimu. Tanpa syarat. Seperti kau mencintaiku. Arya menunduk, bibir mereka nyaris bersentuhan. Napas saling menyatu. Ia memeluk Citra lebih erat. Seakan dunia di luar hilang, hanya ada mereka berdua. Dua hati yang telah melewati badai rahasia, tekanan keluarga, kesalahpahaman, dan cinta kontrak. Citra, kita mulai dari sini. Dari cinta kita, tanpa kontrak, tanpa batasan. Hanya kita, selamanya. Bisik Arya. Citra tersenyum, air mata jatuh lagi. Kali ini bercampur dengan rasa lega dan bahagia. Ia meraih wajah Arya, menatap matanya. Ya, kita selamanya. Hujan malam itu rintik-rintik di luar jendela, menambah dramatis dan romantis suasana. Mereka tetap berpelukan, hati mereka berpadu, chemistry memuncak, dan cinta mereka kini benar-benar tulus. Tanpa syarat, tanpa keraguan, hanya dua hati yang memilih satu sama lain sepenuhnya. 3 tahun kontrak itu akhirnya berakhir, tetapi bukan berarti cerita mereka berakhir. Justru sebaliknya, Citra dan Arya kini benar-benar memilih satu sama lain. Bukan karena kesepakatan, tapi karena cinta sejati yang tumbuh dari kesulitan, rahasia, dan pengorbanan. Mereka duduk di balkon rumah, hujan senja baru reda. Citra menatap Arya. Senyum tipis di wajahnya. Hati masih berdebar. Arya, aku tidak percaya kita berhasil melewati semuanya, kata Citra. Suaranya lembut. Air matanya jatuh karena haru. Arya menatapnya. Wajahnya serius tapi hangat. Aku juga tidak, Citra, tapi aku bersyukur kita tetap bersama. Aku mencintaimu tanpa syarat. Kau yang membuat hidupku lengkap. Momen mereka tertangkap oleh seorang teman yang datang berkunjung. Dan secara tidak sengaja, video kebersamaan mereka, pelukan, ciuman hangat, dan tatapan penuh cinta unggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, cerita kontrak 3 tahun mereka menjadi viral. Netizen membanjiri kolom komentar. Cinta sejati itu nyata, akhir yang manis banget, baper maksimal. Citra tertawa kecil, menatap Arya. Kau pikir dunia akan percaya kalau ini cinta nyata, bukan kontrak? Arya tersenyum, menunduk dan mencium keningnya. Mereka boleh percaya atau tidak, tapi yang penting kita percaya. Kita punya satu sama lain. Itu yang paling nyata. Hujan rintik terakhir turun, menyelimuti mereka dengan kesan hangat. Mereka duduk berdua, tangan saling menggenggam, hati berpadu, dan dunia di sekitar mereka terasa sempurna. Tak ada rahasia, tak ada kontrak, hanya cinta tulus yang telah teruji selama 3 tahun. Citra menempel di bahu Arya, tersenyum, dan berkata pelan, "Aku bahagia. Aku benar-benar bahagia." Arya menatapnya. Matanya berkaca-kaca, senyum hangat di wajahnya. Aku juga, kita berdua bahagia, Citra. Dan ini baru permulaan.